Hai guys, welcome back to my channel dengan aku Baby. So di video hari ini aku akan beli semua makanan di supermarket Prancis. Super excited banget karena aku tuh dulunya punya childhood dream pengen ke Paris guys. Itu cita-cita aku dari kecil, tapi udah kesampaian sih beberapa tahun yang lalu itu aku udah ke Paris. Dan sampai sekarang aku tetap suka sama negara Prancis. Tapi waktu aku ke Paris selama beberapa hari aku tuh terlalu sibuk nyobain makanan kayak real foodnya di sana ya. Kayak makan di restoran, di cafe. Tapi aku nggak cobain yang namanya snack-snack di supermarketnya guys. So hari ini aku udah punya semua ini guys. Oke guys, total aku habisin sekitar 1 jutaan untuk semua ini. So langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama guys, ini aku mau cobain snacknya bread. Dan lihat deh, ini udah langsung ada gambar bendera Prancisnya. Jadi gampang banget ternotis ya. Ini tuh aku beli 2 rasa. Ini ada yang rasa truffle, harganya 72.000. Kalau yang ini keju cheddar dengan bawang, harganya 51.000. Tapi sebelum aku cobain snacksnya, aku haus banget. Jadi aku mau minum dulu Maison Perrier. Kalau kalian ikutin series Netflix Emily in Paris, kalian pasti tahu yang namanya Lily Collins alias nama asli dari Emily ya. Lily Collins itu jadi bintang iklan dari Maison Perrier ini guys. Jadi pas aku lihat, oh aku langsung mau beli. Ini ada yang rasa Rossellini dan juga ada yang rasa lemon gitu. Sebenarnya banyak banget rasa lainnya lagi. Penasaran dari yang ini, yang pink. Jujur wangi banget, aroma peach gitu. Biar kalian gak penasaran warnanya. Wow, cakep banget boy. Jadi ini tuh minuman soda ya. Cobain ya guys. Aroma peachnya wangi banget, tapi waktu diminum gak se-peach itu sih. Sodanya kuat banget. Kalian bisa lihat nih, bulir-bulir sodanya. Ini tuh nggak terlalu manis, malah kayak nggak terlalu berasa ada gula nggak sih? Rasanya ada hin-hin asam-asamnya gitu. Berasa kayak minuman alkohol sih, tapi ini udah ditulis non-alkohol ya guys. Aku ngerasa nih kalau misalnya lagi berenang di pool, chill, minum ini bakal enak banget sih. Sambil aku mau cobain ini breads yang truffle. Oh my god, wangi truffle banget tuh. Oh, isiannya kayak mirip Citato gitu. Tapi versi kayak bumbunya nggak terlalu kelihatan. Kayak healthy chips gitu ya looksnya. Coba ya. Yummy. Bener, emang nggak terlalu berbumbu. Cuman aroma truffle-nya kerasa banget. Ya, keripik kentang asin dengan aroma truffle. Aku notice di sini tuh ada Nutri-Score-nya dan dia tuh di skor C. Jadi kalau di luar negeri emang makanan banyak kan ada Nutri-Score-nya. Jadi kita bisa tahu makanan ini tuh sesehat apa sih. Kalau skornya C ya biasa aja lah ya. Kalau E itu biasanya makanan yang sehat banget. Sebaliknya kalau E itu makanan yang nggak sehat. Makanya di Indonesia pada bikin Nutri-Score gini. Berikutnya, jadi biasanya kalau kita minum tuh kayak mojito. Nah ini namanya lucu ya, lemon jito. Wow, warnanya cakep-cakep ya guys, kayak warna champagne gitu. Kalau misalnya aku minum pakai gelas champagne, pasti dikira ini champagne dong. Coba ya. Gila, memang mirip banget sama mojito. Sama ini juga nggak terlalu manis, tapi yang lemonito ini lebih aromatik ya. Keluar banget aroma kayak mojitonya, tapi kayak ada perasan lemon yang lebih kenceng gitu. Jujur ini rasanya kayak mewah dan mahal banget, padahal harganya murah. Cuman 20.000. Bayangin kalau di Prancisnya langsung berapa guys? Ini udah harga masuk ke Indo loh, murah gini. Next, cobain breads yang rasa keju dengan bawang. Si breads ini juga banyak rasa lainnya guys. Cuman ya harganya lumayan ya. Jadi aku beli 2 aja. Bentuknya sama persis. Gak ada bedanya dengan yang tadi. Cobain.
di chipsnya tuh kayak nggak ada bumbunya, tapi pas dimakan yang ini tuh berasa banget bumbunya. Kayak ini tuh jauh lebih asin daripada yang truffle. Terus ini kejunya berasa banget. Awalnya aku ragu mau beli yang rasa ini karena kayak ada bawangnya gitu, kayak aneh nggak sih? Ternyata pas dimakan ini bawangnya nggak mengganggu rasanya, malah kayak bikin lebih wangi gitu loh. Enak sih, kedua rasa ini enak. Untuk minumnya, aku suka banget. Aku bakal rate di 10/10 karena menurut aku ini terlalu murah. Kalau chipsnya, aku bakal rate-nya di 8/10. Abis makan yang gurih-gurih, pengen makan coklat guys. Ini adalah salah satu coklat paling terkenal dari Prancis dan harganya kalau di Indonesia tuh lumayan mahal. Mereknya Farona. Ya, Farona Brownies. Kalau kalian ingat yang pernah viral di TikTok yang dijual dengan harga jutaan. Ya karena dia pakai coklat yang mahal ini guys. Satu batang kayak gini harganya 122.000. Dan ini tipis ya guys. Mari kita coba. By the way, ini tadi pas aku mau beli tuh sebenarnya ada dua rasa. Yang ini tuh 66% kakaonya. Tadinya aku mau ngambil yang satu lagi tapi udah mau expired. Jadi aku ambil ini yang expirednya agak lebih lama. Hopefully nggak terlalu pahit banget ya. Soalnya yang ini tuh dark chocolate guys. Anyway, kalau misalnya aku ada salah-salah pengucapan nama brandnya, tolong koreksi di komentar ya. Soalnya ya maklum ya, ini penyebutannya Prancis bukan bahasa Inggris lagi. Ya retak. Oh my god, sebenarnya ini cakep banget woi. By the way kok aku ngerasa ini kayak kayak bentuk keramik ya. Kayak motif-motif keramik kamar mandi gitu. Tapi ini sih cakep sih, kelihatan mewah gitu ya. Guys cobain ya. Jadi ini tuh pure coklat aja, nggak ada isiannya. Emang seenak itu woi. Pas dimakan tuh nggak terlalu pahit, enjoyable banget. Tapi pas kita udah telan, ada tuh rasa-rasa pahit di tenggorokan. Ya karena ini emang dark chocolate ya. Kalau nggak suka yang dark chocolate bisa pilih varian lainnya. Aku suka banget dia garing-garing gitu ya. Udah pasti ini bukan coklat dan bakal nempel di dinding-dinding mulut ya guys. Soalnya harganya aja udah mahal dan emang berasa sih kualitasnya. Aku bakal rate ini di 9/10. Berikutnya guys adalah perkejuan. Jadi kalau di Prancis dan di negara-negara Eropa memang terkenal sama keju-kejunya ya guys. Ini adalah beberapa merek keju dari Prancis yang bisa kita temuin di Indonesia. Yang paling terkenal nih di Indonesia Belle Cube. Jadi MPAC ibu zaman now itu rata-rata pakai Belle Cube ya. Nah ini harganya masih affordable lah ya, 40.000. Yang ini nih yang bikin kantong boncos guys. Harganya 150.000, isinya 5 cup kecil. Ini aku penasaran sih. Kita langsung buka ya. Isiannya gimana? By the way ini mereknya Ile de France Mini Brie. Oh lucu sekali. Oh tidak menyangka sih isinya seimut ini guys. Oh my god, so soft. Guys, soft banget. Jujur aku nggak pernah makan brie. Jadi ya maafkan kekatrokan aku ya. Soalnya kalau kayak Belle Cube ini aku MPAC-nya juga kemakan TikTok ya, bikinin anak pakai ini guys. Nih. Tapi yang ini tuh enak dimakan langsung gitu loh, nggak usah dipakai apa-apa, kayak dicemilin aja juga. Ini udah enak banget tuh, bentuknya cube gitu. Makanya namanya Belle Cube guys, karena bentuknya cube nih. Langsung melt di mulut gitu loh. Cobain ini ya, si Brie. Lucu banget guys. Dia tuh kayak luarannya tuh kayak covernya gitu, karena ternyata dalamnya tuh lembek guys. Kayak luarnya kan nggak lembek-lembek banget, dalamnya tuh kayak lembek gitu. Jadi kalau orang Prancis biasanya makan bagian ini juga pairing sama keju guys. Jadi ya udah nih aku sekalian mau cobain gimana rasanya kalau sama keju ya. Bagian ini aku beli dari Maison Pierre, harganya 27.000, termasuk murah sih, ini segede gaban guys. Jadi kalau orang Prancis itu biasanya makan bagian ini dengan cara dipotek aja sih guys, nggak pakai pisau gitu. Tapi sumpah ini keras banget, coba ya.
kalau mau sarapan ini pagi-pagi belum ada tenaga, udah harus keluar tenaga guys. Nih guys, apalagi bagian ujungnya gimana cara poteknya ya? Lu keras banget woi. Jadi katanya tuh mereka kalau makan sendiri tuh ya dipotek aja, kecuali kalau mereka lagi menjamu tamu. Nah itu baru dipotong. Nggak mungkin kan tamunya dikasih potekan kayak gini. Nih aku mau cobain pakai keju brie di atasnya. Tuh. Emang jauh lebih enak sih. Soalnya tadi pas aku makan gini aja, aroma kejunya ini lumayan kuat, kayak ya istilahnya ada aroma kandang-kandangnya gitu ya. Tapi pas dimakan sama roti hilang aroma itu. Mungkin sebabnya ya Belcube tuh lebih terkenal di Indonesia karena kayak lebih mudah diterima rasanya oleh orang Indonesia. Kalau misalnya kayak keju brie ini masih aroma kejunya tuh kuat banget. Kalau yang nggak terbiasa makan mungkin akan nggak suka, tapi jujur ini enak banget. Nih, aku masih ada 2 keju. Yang pertama ini aku beli karena ini kayak beda aja. By the way harganya 60.000. Ini Laughing Cow. Ini kayaknya buat anak-anak ya nih. Lihat deh, gambarnya lucu-lucu. Dalamnya tuh ada 3. Ini kayaknya nyam-nyam versi negara Perancis ya. Kalau di Indo kan nih stick biskuit bareng coklat ya. Kalau ini tuh bareng keju, tapi kejunya tuh udah ada rasanya, rasa blueberry guys. Ada juga tadi yang rasa strawberry. Tuh, ini kayak bekal anak-anak gitu ya ke sekolah. Lebih ke yogurt ya rasanya. Mirip banget sama yogurt, cuman dia lebih thick aja. Tuh guys, dia lebih kental. Enak banget woi. Super duper enak. Ini mah bukan cuma anak-anak yang doyan, aku aja doyan. Enak banget, 10/10. Yang terakhir, nih aku juga nggak pernah cobain guys, dari brand Kiri. Kiri kanan, kiri. Gak tahu kalau di Prancis bacanya kiri nggak sih? Ini harganya 40.000. Oh, lucu. Dibungkus juga satu-satu. Tapi lebih besar ya nih. Belcube sekecil ini ya. Oh, ini tuh mengingatkan aku sama keju yang sempat viral dari Jepang. Yang craft, yang ada rasa-rasanya gitu guys. Tapi ini versi original ya. Wow, ini keju tersusu yang pernah aku cobain. Milky banget, super creamy juga. Ada rasa asin gurihnya juga. Wow, ini enak banget. Ini kayaknya dimakan pakai roti juga enak. Oh iya, nih belakangnya tuh ada gambar baguette-nya juga pakai keju. Coba ya. Jadi penasaran kalau ada gambarnya gitu. By the way, setahu aku baguette itu emang ada 2 tipe. Ada yang keras banget, ada yang tidak terlalu keras ya. Nih, pakai keju di atasnya. Ini sih worth it ya, 40.000 doang. Enak banget. 10/10 juga. Berikutnya habis makan yang creamy-creamy, pengen makan yang agak manis-manis gitu ya. Jadi ini tuh aku punya macarons. Aku beli 6, ini harganya 85.000. Sayangnya di Bali tuh nggak ada merek Ladurée atau Pierre Hermé. Karena waktu aku di Paris aku sempet cobain Ladurée dan itu mahal banget sih emang, tapi ya emang enak. Jadi aku penasaran kalau yang ini bakal enak gak ya. Soalnya ini tuh ada yang rasa pistachio guys. Aku tuh lagi tergila-gila sama pistachio. Penasaran, cobain ya. Oke lah, nggak yang sesuai ekspektasi aku banget, tapi nggak zonk juga. Jadi macarons ini adalah dessert yang paling terkenal di Prancis ya. Especially kalau kalian ke Paris harus banget cobain. Biasanya emang harganya mahal guys, karena cara pembuatannya tuh sulit. Padahal sekecil ini ya. Biasanya semakin banyak variasi warna dan rasa dari macarons itu bakal lebih menarik. Yang ini tuh kayak ada selai strawberry gitu di dalamnya. Berikutnya ini ada yang coklat. Nutella, enak banget. Berikutnya ini pink-pink gitu. Rasa apa ya? Salted caramel. Enak banget, jadi bukan cuman manis tapi ada asin-asinnya gitu. Nih guys,
Jadi biasanya macaron atasnya itu bakal kayak sedikit lebih crunchy gitu. Terakhir ya ini rasa apa lupa deh. Yang ini yang ada rasa alkoholnya guys. Jadi bagi kalian yang muslim kalau misalnya beli macaron harus cek ya, karena beberapa rasa macaron itu emang ada alkoholnya guys. Ya ini mengobati kangenku terhadap Paris, tapi emang nggak seenak yang di Paris sih, jujur agak beda jauh rasanya. Karena yang ini tuh aku beli yang lokal, tapi ya oke. Haus guys, jadi waktunya minum lagi. Jadi ini adalah merek air mineral dari Prancis, Evian. Jadi kalau Evian udah nggak asing lagi ya di mata orang Indonesia, karena hampir di semua supermarket tuh ada jual, terutama kayak di resort, di hotel-hotel mewah pasti ada yang jual Evian ini guys. Harga Evian nih 26.000 ya guys. Wow, rasa pegunungan Prancis. Gak guys, ya rasa air pada umumnya ya, cuman ini emang diambil airnya dari pegunungan Prancis. Berikutnya guys, ini juga adalah merek air mineral dari Prancis, namanya Perrier. Jadi ini harganya 26.000. Coba ya, apakah ini sparkling water? Iya guys, sparkling. Jadi kalau ke luar negeri, terutama di Eropa, kalau mau beli air mineral harus cek dulu ini tuh still water atau sparkling water. Karena kayak aku beli ini tuh sparkling, pas kan buka tuh kayak berasa kayak ada soda-sodanya, dan kalau diminum kayak minum Sprite tapi nggak ada gulanya. Jadi kayak minum air soda guys. Jadi ya kadang kurang cocok ya, kalau Indo kan jarang banget kita minum air soda kayak untuk minum air mineral gitu ya. Ya rasa air soda pada umumnya. Ini sodanya lumayan kuat guys, kenceng banget. Tambahin gula sama perasan lemon, kayaknya bisa jadi Sprite sih. Berikutnya jaket. Lihat deh, ada gambar menara Eiffelnya, ada bendera Prancisnya, Paris vibes banget. Jadi dia tuh kayak bolu gitu. By the way, ini harganya 54.000. Sebenarnya merek jaket ini juga ada kayak browniesnya gitu, tapi hari ini pas aku mau beli kok nggak ada ya. Habis guys tuh. Jadi dia tuh basically ya kalau orang Indo sebutnya bolu ya, ada choco chipsnya gitu. Dia tuh lumayan sticky gitu, kayak ada gula-gulanya gitu guys. Choco chipsnya juga enak banget, menyebar banget loh choco chipsnya. Jadi setiap gigitan itu berasa ada coklatnya. Kalau di Indonesia mirip-mirip Apollo gak sih merek ini? Tapi Apollo tuh biasanya lebih soft banget. Nah ini tuh kayak teksturnya lebih padat guys. Aku bakal rate ini di 9/10. Lumayan manis nih guys. Ketinggalan guys, ini harusnya tadi bareng dengan perkejuan ya, tapi sebenarnya ini bukan keju tapi butter. Kalau kalian seorang baker, baking kue, pasti udah nggak asing dengan merek ini, merek Elvire. Ini tuh merek yang terkenal banget di Indonesia ya. Sebenarnya kalau aku makan baguette biasanya aku potong kecil-kecil, terus aku panasin dulu guys. Jadi dia bakal lebih renyah dan tidak terlalu keras. Super creamy. Karena ini aku beli yang unsalted, rasanya bener-bener clean banget dan dia tuh lebih melted gitu ya. Gampang banget diolesinnya. Enak sih, aku bakal rate ini di 9/10. Yang terakhir guys, sebenarnya ini impulsif aja. Tadi pas aku beli baguette di Maison Pierre, terus aku lihat ada ini. Kalau croissant kan udah biasa ya, rata-rata orang udah pernah coba. Kalau yang ini jujur tertarik karena warnanya guys. Lihat segonjreng ini. Dari semua display pastry-nya ini paling gonjreng. Aku nggak tahu ya sebenarnya makanan ini tuh dari Prancis atau bukan, tapi kalau di struknya ini namanya tuh kedu. Yang kalau aku cari tahu arti kata kedu di bahasa Prancis itu artinya adalah hadiah atau gift. Pantesan bentuknya kayak kado gitu nggak sih guys? Tadi aku beli ini harganya 35.000. Coba ya.
Ini harusnya di microwavein dulu ya, karena dia seharusnya garing kan atasnya, tapi ini tuh super sticky banget. Pasti dalamnya, ada kunafanya, ada bolu coklatnya. Wah, sumpah sangat tidak terprediksi. Ini apa ya? Kalau ada yang tahu, please komen ya. Jujur nggak pernah makan. Perpaduan yang sangat unik. Dalamnya manis, luarannya juga manis. Agak kaget ya. Dari pastry dalamnya ada bolu coklat, terus ada pistachio kunafa. Wow, ini kayak kado yang sangat surprise. Oke guys, itu dia. Aku udah cobain semuanya. Jujur enak-enak ya, terutama kejunya itu juara banget di hatiku. Nih, yang mahal enak juga. Ini paling enak sih, apalagi tuh bocil-bocil ya. Ini juga enak nih, brand kiri guys. Bell Cube juga enak ya. Nih guys, ini juga enak bagi kalian yang suka chill-chill gitu. Nih, coklat mahal. Farona juga enak banget. Oke guys, itu aja videoku hari ini. Thank you so much for watching. Please komen di bawah next aku harus cobain makanan apa lagi ya. And I'll see you on my next video. Bye for now. Kayak bentuk keramik ya. Kayak motif-motif keramik kamar mandi. Coba ya.